Semuanya sehat? Alhamdulillah. Gak ada yang stres kan? Alhamdulillah. Galau sampean. Ada apa sampean kau galau? Sampai ngomong apa? Berakas? Enggak, kita nebeng sekarang. Puji syukur alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul di teras Masjid Al-Hidayah, masjid sebaik-baik tempat memperingati kelahiran sebaik-baik manusia. Maka insya Allah kita berkumpul di sini termasuk hamba Allah yang dimuliakan dunia akhirat. Amin. Kenapa? Karena kita nggak pernah ketemu di jalan sama Pak Asisten yang terhormat Bapak Asisten, nggak pernah. Yang saya muliakan Pak Asisten, nggak pernah. Tapi kalau sudah seperti ini, yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, karena kita berada di acara yang mulia, maka kita ikut mulia. Betul? Saya MZ barusan. Selamat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh pengikut jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini temanya bagus. Tema ini memang yang paling bagus karena akan menyangkut semua bidang, akan menyangkut semua usia. Ini auladan, karena sudah jelas dalam surah Al-Ahzab ayat 21 dibaca oleh korek kita tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu, bagi kita semua, yaitu bagi orang-orang yang beriman, yang percaya adanya hari akhir dan mereka banyak menyebut nama Allah. Suri tauladan bagimu ini sesuai dengan aspek bidang masing-masing. Anak-anak, dengerin. Oh, pam-pam. Pam-pam, dengerin. Dengerin ya. Rasulullah, dengerin. Nah, nanti kalau tanya bisa kasih duit kau. Oh. Ya. Rasulullah waktu masa kecilnya ibu-ibu nggak pernah ngeluh. Hidup bersama Halimatus Sa'diyah nggak pernah ngeluh. Mulai kecil nggak pernah ngeluh. Hidup bersama pamannya nggak pernah ngeluh. Itu Nabi. Kalau anak kita ada es pitung-pitung lewat, ngeluh. Itu anak kita. Kecil udah ngeluh. Kalau ibu-ibunya nggak ngeluh, protes aja sama suaminya. Mas, duit cuma segini, kagak cukup nih 1 bulan. Ngeluh. Ibu ada di sini kok masak saya kesalahan. Ibu mesti pinter, istriku. Apa tak mas? Kilo gajian, kira 3 juta. Kue orang mesti bisa ngatur ini duit 3 juta baik-baik. Ini mesti cukup 1 bulan. Kue orang perempuan jangan terlalu banyak main kreditan. Kalau perempuan banyak main kreditan susah hidupnya. Ya, tapi di sini alhamdulillah ibu-ibu di sini nggak ada yang suka kreditan, Pak. Di sini nggak ada. Paling bawa, Ya kan? paling bawa utangnya lah. Di sini nggak ada. Di sini di sana Tapi ya. kalau sudah dibisin besok banyak. Ya, jadi ibu-ibu juga tidak boleh banyak mengeluh. Bu,
Mau jadi ahli surga? Mau Bu ya? Kalau mau jadi ahli surga, mulai besok atau enggak malam ini, terima kasih yang Mas dari saya. Gitu. Tapi ada juga yang di sini, alah, nyium-nyium nggak ngasih duit. Istri sendiri cuma mau bayar. Amit-amit gitu. Apa yang Pak? Pokoknya ibu-ibu kalau pandai bersyukur sama suaminya, hidup akan tenang, suami akan bahagia. Pusing dan tidaknya para suami ini karena banyak tuntutan dari istrinya itu pusing. Kecuali saya nggak pusing. Karena istri saya 4. Ya. Ini ibu-ibu ya. Ini saya kembalikan suri tauladan tiap hari. Ini sesuai dengan bidang masing-masing. Sebagai seorang suami punya kewajiban bimbing anak-anaknya. Ini Bu, Pak, sampai anaknya udah bisa sholawatan, terima kasih sama yang ngajarin. Jangan cuma terima kasih ya. Bukan, tahu diri. Itu aja lah. Berhadiah apakah? Sempakah? Berhadiah apakah? Terserah saja. 2,5 kilo lah. Yang ngajarin ibu ini yang ngajarin ya? Iya. Ini ngajarin. Ini pacar saya dulu. Saya kalah saing sama Pak Taufik. Karena dia mencari yang bisa begini pang. Aku nggak bisa, itu masalahnya. Makanya kalau saya nggak tahu Pak Taufik kan kemana ini. Paling di belakang dia begini. Jadi untuk berterima kasih ibu-ibu sama bapak-bapak yang anaknya bisa ngaji, bisa baca Al-Quran, ini sungguh sangat nikmat yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai hari ini masih banyak orang tua yang tidak bisa baca Al-Quran, masih banyak. Tapi kalau di sini semuanya bisa baca, walaupun belepotan. Iya kan? Berterima kasih. Nanti kalau semuanya Pak Taufik, anaknya berapa Pak Taufik? Baru 1 kan? Kalau istri sampai ini berapa masak daging ayam meras, itu tinggal ngirim 3 potong aja udah. Ngomong, Le, antar ke Pak Gurumu. Pak Guru, ya, ada apa? Ini saya dapat titipan dari Mama. Ini hadiah buat Pak Guru yang udah ngajarin aku mulai tafsir. Yang sudah ngajarin aku Al-Quran. Ibu bapak, saya yakin dulu juga pernah punya guru ngaji. Pernah hadiah belum? Kalau belum, besok ambil 1.000 rupiah, masukkan ke celengan masjid. Ya Allah, ini 1.000 rupiah, saya mau berhadiah, saya berwakaf untuk guru saya yang dulu ngajarin turutan. Dulu turutan bukan ikro. Ini yang tua-tua. Sekarang sudah ikro. Nah ini. Ya, ini kita. Jadi kita berhadiah. Guru-guru ngaji tidak boleh menerima zakat. Guru tidak boleh menerima sedekah. Gitu ya. Jadi guru-guru ngaji, guru-guru SD itu kalau ngasih permen sebiji, ngomong. Kalau punya permen 3, datangin gurunya ya. Bu Guru, saya mau hadiah permen sama ibu, gitu ya. Ya, 1 biji kalau berhadiah itu saya terima, saya makan. Tapi kalau bapak mau, saya enggak mau. Seperti itu. Iya Pak, saya pengajian Pak diundang orang Pak Yunus, dijemput apa datang sendiri? Saya bilang datang sendiri. Pak Yunus datang sendiri apa dijemput? Datang sendiri, saya bilang itu. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Kalau saya datang ke sini sudah dikasih makan, sudah dikasih wadai, pulang saya dikasih lagi, nilai perjuangan saya di mana? Nah, kalau saya sudah dijemput pulang diantar, nilai perjuangan saya di mana? Sebagai mahabbah saya dengan Rasulullah. Maka dari itulah mahabbah saya tunjukkan dengan perjuangan perjalanan saya dengan sepeda motor yang Allah titipkan kepada saya. Kenapa sepeda motor saya itu besok akan dituntut? Bos, lo punya motor motor gue, motor apa ya? Bukan motor sendiri saya, motor Bluetooth. Ya, motor Bluetooth. Untuk apa? Caplay terus. Besok saya sama malaikat ditabrak sama motor saya itu. Besok saya akan ditabrak sama motor saya. Mohon maaf para bapak, sampai hari ini kadang-kadang sampai nggak ngerti ada tanah yang sampai injak,
Ada batu yang sampai dudukin, kalau sampai duduk di atas batu yang dilihat di situ Parno seumpamanya, itu batu ngomong, ya Allah, kalau engkau mengizinkan ini orang mau setting din pakai batu, karena di atas itu dia maksiat. Batu ngomong. Bukankah kita sadar waktu Nabi lahir, batu memberi salam dengan Nabi, pohon-pohon bisa memberi salam dengan Nabi. Semua yang kelihatannya mati, menurut kita benda mati, semua memberi salam takdim kepada Rasulullah. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar diri bahwa bumi yang kita pijak itu juga ngomong, ya Allah, hari ini Yunus berada di atas punggungku. Dia sombong dengan motornya, dia sombong dengan mobilnya, dia sombong dengan jabatannya. Ya Allah, nanti akan kugilas kalau sudah masuk dalam perut. Makanya hari ini ibu bapak saya pesan buat sampean lagi galau dengan permasalahan yang dihadapi. Untung kalau sampean masih ada jeda waktu beberapa bulan. Kalau toh sampai di PHK dari sini masih ada manulek, masih ada jam sostek, masih sempat untuk bikin bubuk sekecil apapun. Tapi bagaimana kalau besok malaikat sudah menggusur kita? Malaikat datang tidak pernah pakai aba-aba, enggak bilang 2 bulan lagi. Enggak. Kecuali orang yang punya amalan khusus itu nanti waktu mau meninggal dunia dikabari. Insya Allah saya dikabari. Amalannya begini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin aqwali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin aqwali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin aqwali. Allahumma fi, Allahumma nafiri, Allah syahidi. Allahumma muhitum bi asbi nafsi dan Allah mafi qalbi wa Allah nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Gapal. Biarin apa yang nggak dibagikan, cuma biar tak baca. Ya, ini ibu-ibu. Sampean hari ini kalau mau di PHK, ya kan ada kabar terlebih dahulu. Mati nggak ada kabarnya. Lalu apa yang akan kita siapkan di saat kita menghadapi sakaratul maut besok? Kalau besok di PHK sudah siap, sepeda motor punya bisa dinaikin, yang punya rice cooker bisa dibawa pulang untuk masak di rumah, yang mau usaha jualan pecel sudah ada modal dengan jam sosteknya, yang mau bikin batako sudah ada modal duitnya. Tapi besok kalau kita sudah masuk ke liang lahat yang apabila tidak dibekali dengan akhlakul karimah, mana bekal kita? Ini bukan. Makanya kita menjadi umat Rasulullah ingat, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat dirimu dari bentuk tubuhmu, dari jabatanmu, dari ketampananmu, dari kekayaanmu, dari ketampananmu. Bukan itu yang dilihat oleh Allah. Tapi Allah melihat hati kita, melihat amal ibadah kita. Itu yang dilihat. Ini Pak. Kalau Allah melihat jabatannya paling tinggi Pak asisten. Allah nggak ke situ Pak. Asisten kalau nggak benar Allah juga nggak kasih dia pahala. Atau terus Allah memberikan nilai yang lebih bagus Pak Mudin? Belum tentu. Ya kalau Pak Mudinnya terus orang-orang sini pada malas sudah ya. Saya aja yang rajin ke masjid. Ini aja di kau, berarti jadi kau nggak ke masjid loh juga. Ini Pak, hati kita dilihat oleh Allah SWT. Makanya sampai yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya, bukan karena pangkatnya. Derajat manusia di sisi Tuhannya, bukan karena cantiknya. Ayo, kalau karena cantiknya, karena jabatannya, asistennya, paling tinggi pahalanya. Kalau Allah Ta'ala lihat manusia karena ketampanannya, tentu ini paling tampannya. Bukan di situ. Ketampanan, kecantikan besok akan dituntut untuk apa? Kau cantik, bentar kali pasangan.
Untuk apa kau tambahan? Tapi tambah perempuan begitu buang 1, 3 menunggu, buang 2, 4 menunggu. Astagfirullah. Bukan itu. Makanya ini kita bersyukur. Allah melihat kita itu karena apa? Amanu wa amilus sholihat. Ingat ibu bapak, ingat. Apa? Baik, buyut terus sama. Tuh, ingat. Dalam surah Atin ingat tuh ya. Sering baca surah Atin kan? Ini kok bunyi musik keras sekali. Senam. Yang senam di belakang saya. Tempat ini lah. Saya ngomong sampai di mana nih? Hah? Sampai di mana? Sampai mana? Oh, senam. Yang di belakang yang senam. Ya, ibu bapak yang dirahmati Allah. Dalam surah Atin, ibu bapak ingat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadikan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita ini oleh Allah dibikin dalam posisi yang paling bagus, Pak. Lihat, nanti kebo sama tuh, nanti kebo. Kebo, kepala sama bokong itu sama tingginya, ya dah. Itu kebo. Tapi kalau kita sudah dibikin kayak kebo, ngeri, Pak. Kebo, kepala sama pajak sama tingginya. Kita enggak, karena di sini ada otak, ada akal. Allah tempatkan paling tinggi. Tapi ada kalanya Allah menyuruh kita untuk tawadu, sujud ke tempat yang kita injak. Ini Bu. Ini Allah sudah menjadikan kita ini paling bagus dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Habis itu tsumma radadnahu asfala safilin. Bentuk sampai yang begitu tampan, begitu cantik, Allah akan lemparkan semua ke dalam neraka jahanam. Kita akan ditempatkan tempat yang serendah-rendahnya, neraka jahanam. Itu tempat kita. Baru Allah melanjutkan ilal ladzina amanu. Kecuali bagi mereka yang beriman. Karena iman ini kita akan selamat. Setelah iman, amanu wa amilus sholihat, ada iman, ada amal soleh. Sampai yakin hari ini maulid karena besok kita percaya akan dapat syafaat Rasul. Amin. Sampai sehingga melakukan kebaikan terasa ringan. Hari ini yang korban roti apa? Roti isi. Terus lagi ada roti cincin. Ditambah lagi roti apa yang ini namanya? Roti dibungkus. Apa? Roti dibungkus. Roti dibungkus. Ya. Bukan roti telanjang. Bukan ini roti telanjang segitiga. Hah? Itu roti berani kan? Roti apa? Roti berani ya. Sampai suka yang dibungkus atau yang telanjang? Yang berani. Mana istrinya? Mana Bu, ini berbahaya ini kalau sudah ke batu-batu sana, Bu. Dia suka yang terbuka. Kalau sudah terbuka itu, Bu, apalagi tambang-tambang itu kena debu. Jadi sekali lagi para bapak, setelah wa'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, mereka dapat pahala yang mengalir terus. Ini para bapak yang ada di sini besok meninggal dunia, terus di sini dilanjutkan lagi Maulid Nabi, maka kita akan dapat pahalanya terus. Ini kita lupa. Sudah jelas, falahum ajrun ghairu mamnun. Makanya lakukan kebaikan-kebaikan. Ya, mohon maaf ibu-ibu yang masih sering terjadi anak sampai menguap nggak ditutupin. Tolong ini yang serendah-rendahnya perbuatan ini laksanakan. Pokoknya kalau anak sampai menguap nggak cukit bibirnya sampai terbiasa mulut. Ini perjuangan kita, Pak. Ini besok anak sampai awal, anak sampai menguap. Kalau sudah begini sampai mati dapat pahala dari anaknya menguap. Jangan mulai sekarang biarkan ini. Apalagi terus supaya mana Pak
jamaah. Kalau saya gini, itu batal, Pak, batal. Dalam sholat menguap makruh. Kalau sampai kedengaran teman sebelahnya jadi batal. Makanya kalau menguap kok gini aja. Begitu, tahan sekuat-kuatnya. Nah, ini besok diajarkan ke orang lain dalam tatanan hari-hari sampai akan dapat falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang mengalir terus menerus. Gitu. Contoh kalau Pak Asisten, alah nggak usah maulidan, buang-buang dana aja. Kata Pak Asisten, ngapain ribut-ribut? Ya kan? Pak Asisten yang melarang seperti itu dia dapat dosa. Contohnya di sini sempat hidup 10 tahun. Ini Pak Asisten yang larang. 10 tahun dosanya ngalir terus. Itu yang melarang. Dilanjutkan oleh orang berikutnya. Ini Pak Asisten. Pak Asisten kalau nggak ada pengajian, bagaimana rohani-rohani mereka dikasih makan? Kapan? Ya pada saat ini. Untung di sini ada pengajian, di sini sahabat-sahabat ada pengajian mengingatkan kita hidup tidak selamanya. Pak Setan kita hidup bukan karena mobil mewahnya, bukan. Besok mobil mewah Pak Setan akan ditinggal. Pak sampai meninggal istrinya cantik saya ambil Pak. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Ya kan? Ya kan kalau sudah mati begini, siapa yang mau nyentuh? Orang gila. Ya begitu. Bu, saya tadi bilang Allah tidak melihat cantiknya sampean. Kalau melihat cantiknya sampean itu mesti sampean nggak mau beli tremor, nggak mau beli beras. Kenapa? Oh, manusia itu paling bagus karena cantiknya. Duit untuk beli beras bukan bedak. Belikan lipstick, belikan apa namanya celak. Suaminya mati kelaparan. Tapi dia ke situ, saya ulangi kebalikan kita. Ya. Setelah falahum ajrun ghairu mamnun, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang menyebabkan diri kamu sudah tidak beriman lagi? Dapat menjadikan dirimu tertutup, tidak percaya dengan agama. Ya kan? Setelah datangnya keterangan-keterangan dari Rasulullah, dilanjutkan para sahabat, para tabi'in sampai kepada kita hari ini. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Besok semuanya akan diadili. Asisten, siap malaikat. Bagaimana kamu sedang panen di lapangan? Semua sudah saya suruh panen. Semua kalau ada berandalan ketinggalan, tak tenda 1 biji 1 juta. Habis itu diperintahkan sholat enggak? Enggak. Langsung malaikat takun. Itu besok. Makanya kita bersyukur asistennya, manajernya masih mau memberikan peringatan buat kepada kita semua. Ingat surah Al-Asr, ingat. Ibu sering baca Al-Asr kan? Sering kan? Ya. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Manusia itu semuanya rugi, Pak. Wal asri, demi masa, demi waktunya kaya, waktunya miskin, waktunya tampan, waktunya jelek, waktunya cantik, waktunya jelek, waktunya peot. Sekarang sama masih ini, besok yang begini. Kalau sekarang oke lah kayak Siti Ropeah. Sehingga di sini orang semua pada ribut. Kalau sudah istrinya Pak Soket yang lewat semua orang pura-pura. Laki-laki, perempuan, itu ada pasukan lewat, orangnya tampan, dadanya berbulu. Itu perempuan cuma sanggup diamnya Pak, beda dengan bapak-bapak. Kita dulu. Kalau ibu, nampak.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, saya ingatkan kembali, wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi asisten rugi, jadi mandor rugi, tukang panen rugi, jadi istri rugi, jadi suami rugi, gak punya kerjaan rugi, tambah lagi bekerja juga bisa rugi. Kapan kita gak akan rugi? Karena ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan berbuat baik, mereka tidak rugi. Punya asisten sanggup mengayomi bawahannya, gimana supaya gajinya bagus, sejahtera, nah itu asisten. Yang karyawan, oh iya ya, aku sudah digaji tiap bulan, aku juga gak boleh bohongin perusahaan. Itu sama-sama, ya kan? Tapi Pak Asisten, tantangan Pak Asisten, ada di mandor beler, karyawan yang beler, tantangan. Mampu gak mengarahkan mandor yang sering kong-kalingkong? Ada seteng kerja sregep, gak ada seteng tidur. Loh, kita sama-sama Pak. Ya, pengalaman. Saya di sekolahan anak sampai kemarin tak jeber kelas 7. Nah suruh jujur, pelajarannya tentang jujur, ngikutin sunnah Rasul. Hari pertama sekarang jujur aja. Siapa yang jujur aman, gak jujur pun cewek semua. Cewek satu kelas. Saya ngomong sama semen, kalau semen gak terima cewek saya hari ini halal. Iya, buang tisu ada 8 siswa. Tisu ke orang 8 gak ada yang aku tak gemblung. Saya bilang masa Yunus yang buang. Loh, saya baru masuk ada tisu siapa? Saya cuma minta jujurnya aja, gak ada yang ngaku. Saya bilang kalau gak ada ngaku kita doakan ya, lumpuh aja yang buang tisu ini. Iya Pak, iya Pak. Saya bilang jangan. Nanti pas lumpuh beneran gimana teman kamu? Cuma gerta aja, tapi tetap kayak gitu Pak, anak kelas 7 astagfirullah. Nah besoknya baru ngaku. Setelah temannya saya jewer semua, itu yang dosa bukan saya, yang dosa yang gak mengaku. Gitu Pak. Ada juga siswa Pak, siswa ini di sekolahan. Sekolahan masih baru disrempel kakek-kakek begini. Kepala sekolah nanya, siapa yang nyetepel dinding? Tidak ada yang ngaku. Giliran saya masuk. Yunus terbilang paling galak. Siapa yang nyetepel ini dinding? Pakai kaki. Gak tahu Pak. Gak ada yang ngaku. Semuanya saya jemur di lapangan. 2 jam dijemur Pak, baru ngaku Pak. Kan goblok dong. Goblok. Siapa yang paling banyak dosanya? Yang nyetempel. Saya nggak dosa. Nanti kalau kamu nuntut yang dosa siapa? Itu Pak Seten yang nyetempel. Gara-gara Pak Seten yang nyetempel dinding semuanya dapat hukuman. Siapa yang salah? Itu. Kalau kamu mau numpelin salah. Saya bilang gitu. Saya kan cuma perlu jujurnya Pak. Kalau ada anak yang cukup mainan, Pak, saya tadi mainan Pak, kacanya pecah Pak, ketendang. Ya udah, besok ganti, selesai. Tapi kalau sudah nggak ngaku, itu yang saya paling marah. Nah, sunnah Rasul dalam ketetapan tiap hari ibu bapak, potong kuku dari kanan ke kiri. Nih Bu, potong kuku dari sini. Teklek. Dari kanan ke kiri biasakan hari Jumat, pagi atau Kamis sore silahkan. Dari kanan ke kiri sudah dapat pahala. Yang motong kuku bapaknya itu ibu-ibu. Yang merapikan kumis bapaknya ibu-ibu. Pernah Bu, belum pernah? Yang nyabut ketek bapak-bapak ibu-ibu. Saya punya ketek. Ini tanggung jawab istri tua untuk nyabutin dulu ketek saya. Jadi saya tinggal begini nih, kasih cabut. Ini kalamu, bilang gitu. Pernah ibu-ibu kasih minyak harum suaminya? Potong kuku belum pernah? Sudah bersih. Suaminya mana nih suaminya? Yang mana suaminya mana? Yang jenggot ini kak? Itu Bu yang paling bagus potong kuku itu istri motong punya suaminya. Cabut bulu ketek. Dapat pahala Pak. Bulu ketek ini sunnah dicabut. Kumis sunnah dirapikan. Jenggot kalau bisa dibelah pelihara.
Tapi nanti kalau sudah jenggotan jangan meremehkan jaga jenggotan. Oh, jenggot ini 1 biji surga, tidak dari. Nanti ya gak ada jenggotnya dihina, gak jenggotan gak masuk surga. Gak boleh juga begitu ya. Oh ya, potong dulu, oke? Tadi buat anak-anaknya nanti dibiasakan setiap hari Jumat mau berangkat Jumatan atau Kamis sore lah. Ini sudah ngikutin ajaran baginda Rasul. Gitu loh. Ya. Nah terus gosok gigi bapak-bapak, rata-rata bapak-bapak ini mesti gosoknya ke kiri dulu. Ya Pak Stan. Pak Stan ke kiri dulu kan? Ayo Pak Stan, mana dulu? Ya. Mana Pak Stan? Lali. Kalau gosok gigi Bu ya. Hah? Ayo yang mana gosok giginya Pak Stan? Coba diingat-ingat. Alah saya yakin Pak Stan mesti ke sini dulu. Hah? Ke sini dulu. Oh berarti kanan dulu. Sambil doanya gimana Pak Stan? Oh enggak. Jadi nanti Bebo kalau mau sikat gigi, nama itu siwaka sunatan yang talak. Gitu. Kanan dulu baru kiri. Ibu-ibu kalau pakai lipstik dari kanan, berarti dari sini Bu. Tapi ibu banyaknya dari sini. Ya, dimulai dari kanan, nanti lepas celana kan kiri dulu kalau lepas. Kalau pasang yang kanan dulu. Udah itu pahala Pak, pahala. Kita ini enak kalau pakai sendal kanan dulu pahala, kalau pas kiri pahala terus umat Nabi Muhammad. Tidur pahala. Tidurnya umat Nabi Muhammad itu pahala yang paling besar. Kenapa? Kalau melek begini. Itu Pak. Dosa yang dilihat Jepang dilihat. Cina dilihat. Portugis dilihat. Ya kan? Ini ada yang nyusup mana-mana cari tempat. Tadi saya datang ke sini ada yang nyusup ke sana, dan ke sana, dan ke semua. Jebakan. Ya Allah. Ini kita beruntung umat Nabi Muhammad. Semua yang bersandar dengan Rasulullah itu bernilai pahala. Bertetangga pahalanya besar Pak, tetangga saya jahat. Malah enak punya tetangga jahat. Ya kan? Gak usah nganterin batik, gak usah ngasih kue, pahalanya besar sampai. Itu Pak enaknya punya tetangga jahat itu. Pahalanya sabar, ya kan? Ya usah ngasih-ngasih yang bagus. Kenapa? Kalau tetangga jahat itu enak, sampai sabar, pahalanya besar. Kalau tetangganya baik, nanti datang pinjam duit. Itu. Jadi ada baiknya kita punya musuh itu ada bagusnya. Kalau musuh nggak mungkin akan pinjam duit dengan kita. Ini para bapak. Nah, cuma di sini ibu kalau ngutang tak ajarin. Kita akan meneladani Rasulullah kalau ngutang. Orang sini punya hutang nggak? Banyak. Biasanya 1 bulan tutup, pinjam lagi dulu ya. Ya. Pengalaman ini kakak pernah ngutang. Itu utang istri gue. Tapi alhamdulillah istri semua selama saya di sawit dulu di Purati aja ngutang paling banyak 300.000. Paling banyak 300 untuk makan. Tapi kalau sekarang untuk makan saya alhamdulillah nggak ngutang. Ngutangnya untuk yang lain. Rencana nikah lagi gitu ya. Ini yang punya hutang piutang nih perhatikan. Kalau saya ngutang sama Pak Haji 1 juta, saya janji tanggal 10, ini ngikut Rasulullah ya, ngikut Rasulullah, saya janji tanggal 10, tanggal 8 saya mengembalikan 1 juta, terus saya ngomong Pak Haji, ulun terima kasih banyak kelawan pian sudah minjam ya Kak, nah 1 juta, maka pian janji tanggal 10, nah saya ini Pak Haji, tapi ulun tanggal 8 di situ sudah, ulun dengerin udah pian. Imbah itu jadi Kak, Haji terima kasih banyak lah, sampai kamu kapan terima kasih, aku hadiah buat pian 100.000 halal. Itu Rasulullah ngajarin begitu. Jangan kayak di sana Pak Haji pinjam duit 5 juta, tanggal berapa? Tanggal 5, tanggal 10 gak datang, dipakai, hendak yang ini Pak Haji, minjam sekali Haji nanti taruh, hanya sekali. Itu daerah sana, kalau sana banyak, di sini nggak ada. Ini Bu, kalau ngutang begitu. Terus hajatan, ada yang hajatan ya? Hajatan kita kan ada, pengantinan ada, pada nyumbang, dikasih nama? Benar, gak dikasih nama? Baguslah kalau itu. Kalau sudah dikasih nama dengan harapan orang itu mengembalikan,
ini sangat ngeri ibu-ibu. Bu, kalau nyumbang lihat sampai dikasih nama supaya tuan rumah tahu kalau saya hadir, boleh. Sekedar informasi kalau saya hadir. Ada namanya, boleh. Tapi kalau sampai ada namanya Yunus 100.000 dengan harapan nanti saya hajatan dikembalikan, berarti saya menghutangi. Dan kalau saya mati, bagaimana nasib saya besok? Ini yang harus kita pikirkan di saat sampai menyumbang hajatan. Ini Bu. Ya. Terus apalagi saya sudah hajatan, habis hajatan sampai udah nyumbang nih 100.000, ada 200. Saya pindah ke Sulawesi. Terus sampai ngamalin licik Yunus. Yunus licik. Anaknya kawinan sudah, hitam sudah. Begitu sudah semua sumbangan, tiap acara dapat 100 juta. Sekarang pindah ke Sulawesi. Wah, kacau Yunus. Berarti sampai nggak ikhlas. Atau orang yang menyumbang pindah ke Sulawesi. Kalau sampai tadi menghutangi, maka ini sangat berat hukumnya. Nanti kalau meninggal dunia, makanya Pak Kaum saya pesan, kalau besok Pak Kaum jadi imam sholat untuk jenazah, sebelum disolatkan harus ditanya dulu siapa yang bertanggung jawab terhadap si mayat hutang-hutangnya. Kalau sudah ada yang acung saya, baru dilaksanakan sholat jenazah. Karena Rasulullah pernah mau menyolatkan jenazah, si mayat punya hutang. Rasulullah tidak mau. Makanya yang paling bagus menanyakan tentang hutang si mayat itu sebelum disolatkan. Ini malah kadang-kadang setelah mayatnya dipikul, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya minta alam-alam ya, si Fulan Yunus sudah mati. Yang punya hutang sama Yunus tolong nanti sama anaknya. Anaknya pada aku mah lebih. Nah makanya sebelum disolatkan harus ditanya siapa yang bertanggung jawab atas hutang itu ya. Terus nanti kalau suaminya meninggal dunia, Bu, ini di sentaran pantai sana kemarin orang mengeluh dengan saya, kalau suaminya mati istrinya nggak boleh mandikan, istrinya mati suaminya nggak boleh mandikan. Ini kalau suami meninggal dunia yang paling utama mandikan istri dan anak-anaknya. Suami meninggal dunia yang paling afdal memandikan suaminya adalah istri dan anak-anaknya. Caranya memotong kain dimulai dari sebelah kiri, semuanya potong sebelah kiri semua. Baik itu sempak maupun kutang, para bapak kalau motong sebelah kiri selesaikan. Setelah kiri semua selesai, baru yang kanan. Nanti memandikannya sampai cebokin dulu itu suaminya. Supaya saya ini istri saya pinjam Pak, pinjam. Siapa namanya Pak Icem? Oh Pak Icem, gak usah tambah ibut ya. Icem. Oh, itu suaminya belakangnya. Pinjam dulu ya. Masa cuma di sini cemburu, amit-amit. Enggak. Saya mau ngomong apa Cem? Cem, nanti kalau suaminya yang belakang, enggak ke saya lagi siapa? Kalau suaminya meninggal, jadi yang nyedokin kamu Cem. Cepokin dulu. Itu niatnya nawaitu li istinja'i li hadzal mayyit. Nawaitu istinja'i li hadzal mayyit fardhalillahi ta'ala. Niat saya istinja untuk si mayit atau niat saya membasuh ini untuk si mayit karena Allah Ta'ala baru sampai cepokin. Terus anak-anaknya dajasi itu pakai kain kapas, di kulitnya begini dilihat pakai kapas tengok begini. Kalau kapasnya masih kuning, cepokin lagi suaminya. Kalau sudah putih, baru dimulai memandikan jenazah. Nawaitu ghusla li hadzal mayyit fardhalillahi ta'ala dari kanan. Baru kesini. Baru kepala. Jadi nanti gosoknya dari kanan semua. Ini mohon maaf sekali banyak yang gosok mayat itu ke sini. Kasihan tuh mayat sakit. Gosoknya cuma satu arah ke bawah saja. Itu memandikan mayat. Dari kanan selesaikan. Baru sebelah kiri. Nanti kalau sudah selesai semua, baru diherengkan ke kanan. Dari kanan selesai semuanya. Tapi alangkah baiknya waktu menceboin tadi, waktu nyeboin itu diangkat sedikit Pak, diangkat sedikit ininya. Jadi posisinya agak begini. Ini diurut kalau memang ada tai biar keluar. Ini. Jadi begitu sudah keluar semua, yakin sudah nggak ada lagi, baru dimulai memandikan. Nanti selesai memandikan, pegang lagi. Sebelum dibutuhkan, lihat lagi. Pegang lagi begini, masih ada nggak kotorannya?
Kalau masih ada, copokin lagi. Tapi biasanya orang pakai kain putih, tolong jangan kain putih itu. Sampai pakai apa yang dibedan itu apa ya? Kaos tangan yang licin itu loh. Itu kan kalau masuk lubang kubur di sini enak itu buat jenazah. Licin, nggak sakit. Sehingga ini bisa masuk ke dubur sambil sedikit dibuka. Karena kalau mayat sudah nggak bisa begini sendiri. Kalau sadar kan masih bisa begini. Ya kan? Nah, tapi mohon maaf para bapak, ini ada kalanya orang yang meninggal dunia perlu dimandikan junub terlebih dahulu. Karena ada orang yang meninggal dunia sampai keluar spermanya ada. Ada yang keluar mau mati itu sampai keluar kainnya kayak pisang ambon. Itu ada. Ada yang terkencing-kencing itu karena saking sakitnya dicabut nyawanya. Makanya saya sudah ngajarin ke sampean semua supaya mati besok nggak sampai terkencing-kencing, nggak sampai kebira-biraan, biar sampai kita berhidat. Itu sampean kalau basuh kemaluan, basuh depan belakang, Allahumma tahhir qalbi minal nifaqi wa min fajrin minal fawahish, dibaca dalam hati. Kalau sudah selesai semua, tutup dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dibaca dalam hati. Insya Allah kalau sampean meninggal dunia, itu sampean kalian tambah hidup baca. Jadi wong Jawa orang pising-pising. Itu Bu. Ini ada rahasianya juga sampai waktu cuci kemaluan itu. Jangan malah yang kayak itu kencing mah begini kan. Habis selesai malah cuma diginikan aja gini. Kemudian kan dibanding bener. Nah, pengarang salah kok. Kalau aku sudah botak dikatingnya aja belum sakit kok. Ini. Nah, ya kalau ibu-ibu pastikan bersih lah, ibu pastikan bersih ya. Ibu pastikan bersih. Terus ini ibu sepen. Ini saya